Ini adalah salah satu tempat yang paling tidak kenal ampun di planet ini. Setiap saat ribuan makhluk hidup berjuang antara hidup dan mati di hutan lebat dan pengap ini. Di Kongo, bertahan hidup tidak menawarkan jeda. Para predator yang bersembunyi di antara jalinan dedaunan dan bayangan mengintai dengan sabar, menyergap tanpa peringatan dan mencabik tanpa ampun, menodai dasar sungai yang keruh dan tanah yang tergenang air dengan darah. Lanskap bukanlah panggung sandiwara yang sederhana. Di sini panas, kelembaban, dan vegetasi yang rapat memberikan kekuasaan penuh atas setiap makhluk yang berani menghuninya. Ini bukan sekadar tentang menahan hujan terus-menerus atau menghindari binatang buas, tetapi tentang memahami bahwa tanah ini memberlakukan aturannya sendiri. Apa yang bagi sebagian orang merupakan neraka yang hijau dan tidak dapat diakses, bagi yang lain merupakan tahap penting, di mana setiap spesies telah menyempurnakan kecerdikan, ketahanan, dan nalurinya. Cabang-cabang dan tanaman merambat menyembunyikan mangsa, memperlihatkan jejak kaki, dan menulis kisah tentang bertahan hidup di lumpur. Siang hari pendek di bawah semak belukar, malam hari gelap gulita, dan dalam keseimbangan yang genting ini, kehidupan terus berlanjut. Tidak ada ruang untuk kesalahan di sini. Setiap makhluk tahu perannya, setiap gerakan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan dapat berarti perbedaan antara bertahan hidup dan punah. Bentrokan brutal antara pemburu dan mangsa tak henti-hentinya, dan kekerasan yang melekat di hutan ini terbukti dalam setiap pertemuan di mana kekuatan, kelicikan, dan kekejaman menentukan nasib. Selamat datang di Kongo, tempat di mana setiap fajar adalah sebuah kalimat dan setiap makhluk adalah penyintas. Kabut segera menghilang dan kicauan burung menandai dimulainya hari. Tanah yang lembab memperlihatkan jejak baru dari hewan-hewan yang menyeberang pada malam hari. Cahaya semakin terang dan suara-suara hutan semakin keras, pertanda bahwa semuanya mulai bergerak lagi. Kawanan singa perlahan mulai bergerak. Udara masih menahan sebagian kesejukan malam, tetapi matahari sudah mulai terik, memaksa hewan-hewan itu mencari tempat berteduh. Singa betina dewasa bangkit satu persatu, mengibaskan debu yang terkumpul di malam hari. Beberapa mendekati anak singa untuk mengendus dan menjaga mereka tetap berkelompok. Sementara yang lain mengamati sekeliling mereka dengan pandangan sekilas sebelum kembali ke tanah kering. Yang jantan tetap berpisah, tidak terburu-buru bergerak, waspada terhadap pergerakan kelompoknya, dan setiap sosok asing yang mungkin melintasi dataran. Tidak ada niat untuk berburu. Kawanan singa telah menjelajahi wilayahnya sejak pagi hari. Dan seperti yang sering terjadi di daerah ini, sebagian besar hari akan dihabiskan untuk beristirahat. Beberapa singa betina berpindah dari satu bayangan ke bayangan lain, mencoba menghindari sinar matahari pertama, sementara singa betina yang lebih muda bermain pada jarak yang aman, di bawah pengawasan terus-menerus dari singa betina yang lebih tua. Kewaspadaan tidak sepenuhnya dilonggarkan. Meskipun tidak ada bahaya langsung yang dirasakan, perilaku burung-burung tertentu di semak-semak di dekatnya dan sedikit gerakan di rumput kering sudah cukup untuk membuat perhatian kita terbagi antara istirahat dan memantau lingkungan sekitar. Salah satu jantan duduk dan mengangkat kepalanya mengendus angin yang bertiup dari utara. Ia tidak mencari mangsa, tetapi mencari informasi. Di negeri-negeri ini udara membawa sinyal-sinyal yang tak terlihat. Jejak-jejak bangkai, lewatnya predator lain, dan peringatan badai dari kejauhan. Singa mengandalkan indera penciumannya untuk mengantisipasi perubahan. Dan gerakan singkat namun bermakna ini menandai dimulainya sebuah peringatan. Rasa lapar tetap ada. Seekor singa dewasa dapat melahap hingga 7 kg daging dalam sehari, dan meskipun pagi hari lebih banyak dihabiskan untuk beristirahat, naluri itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Singa-singa itu dengan tegas bangkit dan maju dalam kelompok menuju area semak rendah, di mana medannya bergelombang dan umum ditemukan herbivora yang terisolasi. Pergerakannya teratur, tanpa kebisingan yang tidak perlu, dengan singa betina di depan dan singa jantan mendekat di kejauhan. Mereka berhasil melihat seekor antelop dewasa yang sedang makan tanpa fokus.
Dengan kepala tertunduk dan tidak menyadari keadaan sekelilingnya, sebuah kesalahan yang akan merugikan mereka. Kawanan rusa itu langsung menyadari peluang itu. Mereka tahu tanduk mereka dapat mematahkan tulang rusuk atau menusuk perut penyerang, dan menghadapi mereka dalam satu kelompok dapat meminimalkan risiko itu, melipat gandakan peluang keberhasilan. Strateginya segera dijalankan. Beberapa singa betina mulai mengelilinginya, memperpendek jarak sementara yang lain tetap berjongkok di arah berlawanan untuk menghalangi jalannya. Saat Kijang mengangkat kepalanya, sudah terlambat. Ia berlari dan pengejaran pun dimulai. Singa-singa bergantian mengejarnya, menancapkan cakar mereka ke bagian belakang hewan itu, mencoba memperlambatnya. Antelop itu menendang keras ke udara, tetapi kucing-kucing itu terus menekan. Tepat ketika tampaknya kecepatan akan menyelamatkannya, beberapa dari mereka menerkam sekaligus. Jeritan pun dimulai. Antelop melawan dengan amarah naluriah, tetapi singa melumpuhkan kaki belakangnya dan memegangi lehernya. Tidak ada jalan keluar. Setiap upaya untuk melepaskan diri selalu ditepis sebelum dapat menyebabkan bahaya. Dan para predator tanpa belas kasihan hanya berusaha untuk mengakhiri serangan sebelum mangsa di dekatnya mengetahui kejadian itu dan memberitahu yang lain. Setelah terjatuh, singa betina dewasa menerkam bagian yang paling lembut dan paling bergizi, perut, organ, dan otot leher. Mereka adalah yang pertama makan, mencabik-cabik daging dengan sangat brutal. Jika ada, pejantan biasanya akan menang setelah beberapa menit pertama, menggantikan betina untuk mengklaim bagian tubuh yang paling besar dan paling gemuk. Anak-anak singa tetap berada di pinggir, hanya mendekat setelah singa dewasa memuaskan keinginan awal mereka untuk makan. Seluruh proses ini jarang memakan waktu lebih dari 20 atau 30 menit sebelum sisa-sisa tersebut mulai menarik perhatian para pemulung. Kemudian kawanan itu pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan burung nasar, hiena, dan serigala untuk membagi-bagi apa yang tersisa. Sementara yang lebih muda menunjukkan kerakusan dan dominasinya dalam berburu, di bagian lain sabana, seekor singa tua maju dengan gaya berjalan yang tidak seimbang. Bekas lukanya yang lama menggambarkan peta pertempuran yang dimenangkan dan kalah. Pertempuran yang meninggalkan jejak. Rambutnya yang tidak rapi dan kusam meninggalkan jejak tanah. Tak seorang pun mengikutinya, tak seorang pun takut padanya. Ia hanya memikul beban tubuhnya sendiri dan sisa hari-hari yang dimilikinya. Angin membelai moncongnya saat mengikuti jalan setapak tanpa tujuan yang jelas, mengabaikan jarak dari kawanan dan kurangnya naungan. Ia dapat bertahan hidup dari lebih dari satu penyergapan, mempertahankan anak-anak orang lain, dan merebut wilayah. Namun kali ini tidak ada lawan yang terlihat. Satu-satunya pertempuran yang tersisa adalah melawan waktu. Dia diganggu. Dari semak belukar, beberapa hiena muncul. Mata mereka terpaku, gerakan mereka lambat, tetapi penuh tujuan. Jaraknya semakin dekat. Mereka adalah sekelompok besar hiena. Jeritan dan lolongan mereka meledak keluar untuk melemahkan musuh mereka, tetapi singa tetap tidak terpengaruh. Bahkan dalam posisi yang kurang menguntungkan dan menyadari bahaya kematian, ia berdiri teguh, tatapannya mantap seperti seorang pejuang yang tidak takut pada apapun. Kucing yang mematikan ini siap bertarung sampai detik terakhir hidupnya. Salah satu hiena melancarkan serangan pertama dan mundur. Yang lain meniru manuver. Gigitan cepat dan segera mundur. Singa membalas dengan auman yang ganas setelah setiap serangan, tidak mau membiarkan satu kesempatan pun berlalu untuk menghentikan penyerangnya. Namun, beban tahun-tahun itu mulai terlihat. Tubuhnya yang telah mengeras karena puluhan pertempuran tidak lagi bereaksi secepat dulu. Cakarnya kehilangan presisi dan napasnya menjadi lebih berat. Setiap kali seekor hiena mendekat dan melarikan diri, ia menjadi sedikit lebih terekspos. Darah mengalir dari luka-luka baru, tetapi singa itu tidak mundur. Pengepungan terus berlanjut.
Para hiena yang sabar mengerti bahwa mereka tidak perlu terburu-buru. Mereka hanya perlu membuatnya kelelahan. Prajurit tua itu mencoba serangan terakhir, tetapi kakinya tidak kuat lagi. Ia jatuh miring dan debu mengepul menjadi awan tebal yang dengan cepat menghilang. Pada saat itu para hiena menerkam, tak ada lagi auman. Hanya suara hening saat siklus itu berakhir. Singa tua itu telah mati, dan bersamanya babak lain dalam sejarah negeri ini berakhir. Beberapa mil dari tempat singa tua itu jatuh, ada sosok lain yang bergerak di antara tumbuhan lebat Kongo. Meskipun keduanya termasuk dalam keluarga kucing besar, kebiasaan mereka sangat berbeda. Tidak seperti singa, harimau adalah pemburu soliter, tanpa kawanan yang mendukungnya atau teman yang berbagi wilayah kekuasaan. Setiap makanan, setiap serangan, dan setiap konfrontasi adalah urusannya sendiri. Ia merupakan hewan yang lebih suka bersembunyi, bergerak dengan langkah terukur, dan menyatu dengan lingkungannya. Harimau juga berbeda dari singa dalam cara mengatur pergerakan dan pengawasan teritorialnya. Sementara singa mengaum dalam kelompok untuk menunjukkan kehadiran mereka, harimau menghindari pertunjukan yang berisik. Ia meninggalkan bekas-bekas halus, goresan pada batang pohon, dan buang air kecil di lokasi-lokasi strategis. Begitulah cara ia membatasi wilayah kekuasaannya tanpa mengungkapkan posisi pastinya, mempertahankan keunggulannya dalam seni tak terlihat. Namun semua kehalusan itu sirna saat ia melihat seekor kerbau yang lengah membelakanginya, tidak menyadari adanya ancaman yang mendekat. Nalurinya yang liar dan ingin membunuh segera muncul dalam dirinya. Ia mengukur jarak, tubuhnya menekan tanah, dan semak belukar menutupi seluruh tubuhnya. Ketika jaraknya tepat, ia menyerang dengan gigitan kecil, berusaha melemahkannya tanpa mengambil risiko serangan balik langsung. Berbeda dengan predator lain, ia menghindari leher pada awalnya, lebih memilih untuk mengguncang mangsanya sebelum memberikan pukulan terakhir. Yang membuat harimau menjadi pemburu yang mematikan adalah penguasaannya yang mutlak dalam mengintai. Ia bergerak tanpa terlihat, otot-ototnya bekerja tanpa suara, dan langkahnya terukur hingga milimeter. Pola pada bulunya, jauh dari sekadar hiasan, memainkan peran yang sangat penting. Garis-garis vertikal hitam dan jingga menyatu dengan semak belukar dan cahaya yang menembus hutan, membuat bentuknya tampak kehijauan bagi mangsanya, menyatu dengan dedaunan. Kamuflase alami ini memungkinkannya untuk mendekat dalam jarak beberapa meter tanpa terdeteksi, sehingga mengunci nasib hewan apapun yang tidak menaruh curiga. Namun, di lingkungan yang pengap ini, bukan hanya predator dan mangsa yang berpapasan. Lalat yang tertarik oleh sisa-sisa daging dan darah segar menyerbu tempat perburuan dalam hitungan menit. Mereka bukan sekadar hama. Bagi kucing yang terluka, mereka menimbulkan risiko nyata. Mereka dapat menaruh larva di luka terbuka, menyebabkan infeksi yang mustahil diobati di alam liar Kongo. Di antara semua itu, lalat tsetse merupakan salah satu yang paling mematikan. Nyaris tak terlihat oleh mata manusia, ia bergerak tak menentu namun tepat, dipandu oleh panas dan gerakan. Dengan mulutnya yang tajam, ia hinggap di kulit antelop yang kelelahan, yang nyaris tak menyadari kontak awal. Gigitannya singkat, nyaris tak terlihat, namun efeknya dapat mengancam jiwa. Trypanosomiasis, yang dikenal sebagai penyakit tidur, menyebar seperti ini. Diam, tak terlihat, mematikan. Gejala pertama mengubah perilaku korban. Mangsa yang tersengat mulai menarik diri, mengurangi gerakannya, dan refleksnya menjadi tumpul. Dalam bidikan jarak dekat, pupil mata membesar, dan kedipan mata yang tidak teratur terlihat. Hewan yang melemah dengan cara ini menjadi sasaran empuk bagi predator yang mengintai di area tersebut. Lalat tsetse, lebih dari sekadar serangga, adalah pemain senyap yang mengubah keseimbangan dalam perjuangan abadi antara hidup dan mati di hutan Kongo. Harimau, yang menyadari bahaya serangga sekecil itu, jarang beristirahat di dekat sisa-sisa mangsanya. Setelah kenyang,
Mereka akan pergi ke daerah yang lebih tinggi atau daerah dengan vegetasi yang lebat, menjauh dari bau busuk dan kawanan serangga yang berkumpul di sekitar bangkai mangsa. Beginilah cara kucing-kucing ini berhasil menjauhi pemakan bangkai yang oportunistik dan ketidaknyamanan serangga yang terus-menerus, yang tiada henti di garis lintang ini. Saat senja tiba, harimau itu memulai patrolinya. Ia berjalan di sepanjang jalan yang sudah dikenalnya, mengunjungi kembali tempat-tempat di mana ia meninggalkan jejaknya, mengendus setiap pohon, setiap batu. Ia tidak mencari teman dan tidak pula berjaga bagi siapapun. Kewaspadaannya bersifat diam-diam dan pribadi. Pada malam hari, tidak ada waktu istirahat atau giliran. Setiap ancaman atau penyusup harus dideteksi dan dihadapi olehnya. Saat waktunya istirahat, mereka mencari perlindungan di daerah terpencil, jauh dari tempat berburu. Mereka mungkin memilih tonjolan batu, tanah lapang yang tersembunyi di balik tumbuhan lebat, atau pangkal pohon tumbang. Mereka selalu melakukannya sendirian, tanpa ada harimau lain di dekatnya, karena hewan ini tidak seperti singa, tidak berbagi ruang atau malamnya dengan siapapun. Di hamparan hutan Kongo yang luas, harimau yang lincah tidak hanya mendominasi daratan. Di atas puncak pohon, di udara, sosok yang sama kuat dan mematikannya bergerak dengan presisi dan tenang. Kehadiran elang, burung pemangsa yang menandai wilayahnya dari atas, menambahkan dimensi udara pada ekosistem ini, menandai wilayah perburuan dan pengawasan baru. Seperti harimau, burung ini hidup menyendiri dan diam, meninggalkan jejak kakinya yang tak terlihat di hutan, siap mengintai dari atas dengan kesabaran dan keefektifan yang sama seperti rekan terestrialnya. Pada siang hari, ia terbang di atas area hutan yang ditentukan, memanfaatkan arus udara hangat yang naik dari vegetasi untuk tetap terbang dengan energi minimal. Monyet, musang, dan bayi antelop merupakan makanan pokok mereka. Saat menemukan mangsa, ia menukik turun dari dahan yang tinggi dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam dan menangkapnya dengan cakarnya. Hanya sedikit spesies yang dapat mempertahankan diri terhadap serangan pada kecepatan itu, dan penangkapan hampir selalu berakhir dengan mangsa yang tidak bisa bergerak. Ia tidak mencari teman dan tidak perlu mengumumkan kehadirannya. Di dunianya, setiap mangsa yang ditangkap adalah makhluk yang menyendiri dan diam. Cakar mereka mencengkeram begitu erat sehingga hampir tidak ada yang dapat lolos saat mereka menangkap mangsanya. Alat berburu yang tangguh ini telah berevolusi selama lebih dari 60 juta tahun, sejak burung pemangsa besar pertama muncul setelah kepunahan dinosaurus yang tidak bisa terbang. Desain anatomisnya memungkinkannya tidak hanya menahan, tetapi juga menusuk dan menghancurkan dengan presisi yang mematikan, cocok untuk menangkap monyet, antelop kecil, dan bahkan burung berukuran besar lainnya. Dengan demikian, predator udara ini mempertahankan dominasinya di atas, tidak menyadari hiruk-pikuk tanah di bawah, dan waspada terhadap setiap pergerakan di antara puncak-puncak pohon. Bila pengawasan dari atas dipadukan dengan kerentanan di permukaan tanah, situasi ditentukan oleh perjumpaan yang tak terelakkan. Di permukaan tanah, seekor tupai melakukan kesalahan dengan meninggalkan perlindungan semak belukar. Di tanah ini, ia harus berhadapan tidak hanya dengan pemburu di darat, tetapi juga dengan predator yang mengawasi dari atas. Elang dapat melihat mangsanya dari jarak lebih dari 3 km, dengan cermat memperhatikan setiap gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tanpa peringatan, elang itu menukik ke bawah, sayapnya membelah udara tanpa suara, dan dalam sekejap, cakarnya pun melingkari tubuh mangsanya. Tidak seperti kucing besar yang mencoba mencekik mangsanya dengan cepat, predator bersayap ini menjaga hewan tersebut tetap hidup selama beberapa menit pertama. Mangsanya menggeliat, menendang, dan berusaha melepaskan diri, sementara raptor menekannya ke tanah. Adegan itu dipenuhi dengan teriakan melengking dan langkah-langkah pendek yang sia-sia. Elang itu tidak terburu-buru. Ia mematuk, menarik bulu, dan menekan dengan cakarnya.
Ini bukan tindakan kekejaman yang disengaja, melainkan konsekuensi dari metode berburu mereka. Tanpa taring atau gigitan yang mematikan, strategi mereka didasarkan pada melumpuhkan, mengendalikan, dan mencabik-cabik. Mangsanya akan mati karena mati lemas, pendarahan, atau syok, tetapi selalu di bawah kendali penuh cakar yang terkatup seperti belenggu. Dalam ekosistem ini, setiap predator memberlakukan hukumnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Singa dan harimau membunuh dalam hitungan detik, sedangkan raptor tidak. Serangannya terus berlanjut, bukan karena kesenangan atau keinginan, tetapi karena anatomi dan gaya berburu predator ini menuntutnya. Dan sementara hutan terus berlanjut, satu kehidupan punah di bawah tatapan kanopi yang tak berubah, dan yang lain makan untuk menghadapi hari berikutnya. Ketika kehidupan mati di salah satu sudut hutan, pemandangan berbeda dimulai di tempat lain, ditandai oleh kehadiran babun yang gelisah dan berisik. Primata ini, yang selalu waspada dan terorganisasi dalam kelompok yang kompleks, merupakan bagian mendasar lain dari struktur hutan. Mereka menjelajahi daerah terbuka, lahan terbuka, dan tepi sungai, bergerak dalam kelompok besar yang jumlahnya dapat mencapai lebih dari 80 individu. Dalam pengembaraan mereka yang terus-menerus, mereka menjelajahi, memantau, dan memperebutkan wilayah. Meskipun mereka berbagi lingkungan dengan spesies primata lain, sifat agresif dan organisasi hierarkis mereka memungkinkan mereka untuk menegaskan dominasi di ruang yang mereka anggap milik mereka sendiri. Tidak seperti monyet hutan lainnya, babon memiliki gigi yang tangguh. Gigi taring mereka yang panjang dan tajam menyaingi beberapa predator seperti hiena dan macan tutul. Gigi taring ini tidak hanya dirancang untuk merobek tanaman atau buah yang keras, tetapi juga sebagai senjata intimidasi dan pertempuran, baik terhadap predator maupun dalam pertikaian internal mengenai kepemimpinan atau perlindungan betina. Gigitan yang tepat sasaran dapat mematahkan tulang atau menyebabkan luka fatal. Mereka mampu menghadapi predator seperti ceetah sebagai satu tim, menerkamnya, bergantian melancarkan serangan kilat, hingga si kucing menganggap pertarungan itu sebagai pemborosan energi yang tidak perlu dan mundur. Dalam ekosistem yang menuntut ini, hanya sedikit primata yang mengembangkan tingkat agresi terkoordinasi seperti ini. Jadi, dalam pola makan omnivora mereka, selain buah-buahan, akar-akaran, dan serangga, mereka juga memanfaatkan daging saat ada kesempatan. Mereka mampu berburu antelop kecil, burung, dan monyet kecil lainnya. Mereka mencerna daging dengan mudah, kemampuan yang telah memperkuat daya tahan dan posisi mereka dalam rantai makanan. Perilaku ini menunjukkan transisi perilaku halus dari mangsa kebiasaan menjadi pesaing sesekali untuk sumber daya daging. Sebuah contoh plastisitas adaptif yang membuat mereka menjadi salah satu primata paling sukses di lingkungan yang tidak bersahabat. Di antara babun, salah satu perilaku paling kasar menonjol sebagai salah satu ritual sosial paling gelap. Ketika seekor jantan baru naik ke tampuk kepemimpinan kelompok, ia secara otomatis menggantikan jantan dominan sebelumnya, dan biasanya melenyapkan keturunan apapun yang bukan miliknya. Sang betina, yang mengalami stres berat, seringkali mengalami kehilangan anak-anaknya secara spontan sebelum mereka dapat dilahirkan, sehingga kehilangan ikatan dengan keturunannya. Ini bukan masalah kebrutalan yang disadari, ini adalah mekanisme biologis yang diwariskan yang memungkinkan pemimpin baru untuk memastikan transmisi garis keturunan genetiknya sendiri. Di semak-semak, adegan-adegan ini terjadi tanpa henti di tengah-tengah teriakan dan kejaran cepat yang memicu penyerbuan singkat dalam kawanan, sementara babun-babun saling bertarung dengan sengit, berjuang untuk setiap jengkal tanah dan posisi sosial dalam permainan kekuasaan dan bertahan hidup yang tiada henti. Meski begitu, adaptasi evolusionernya yang terbesar adalah solidaritas defensif. Ketika predator darat mengintai, babun tidak lari terbirit-birit. Mereka berkerumun bersama, melempar batu dan tongkat serta berteriak melengking. Jantan tertua dan terbesar berlari maju, sementara yang lain melindungi yang muda.
Perilaku kolektif ini telah memungkinkan spesies ini bertahan hidup selama ratusan ribu generasi dalam lingkungan yang tidak bersahabat, di mana apapun yang bergerak dapat menjadi mangsa. Namun demikian, tubuh mereka tetap rentan. Meskipun mereka berhasil mengusir predator darat, mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap rahang monster yang mendominasi perairan Kongo. Di bawah hutan yang sama, dalam keheningan pekat yang menyelimuti sepanjang jalur air, seorang pemburu lain menunggu. Strateginya tidak bergantung pada kecepatan atau kejutan langsung, tetapi pada kesabarannya yang tak terbatas. Di tepi sungai sempit, tempat migrasi babon terkadang mengganggu rutinitas hutan, seekor buaya telah belajar membaca pergerakan mangsanya. Selama berhari-hari ia mengamati, menghafal, dan memahami pola yang diulang-ulang oleh pengunjung yang tidak menaruh curiga tanpa menyadarinya. Saat itulah salah satu dari mereka yang tidak fokus, membuat kesalahan yang tak terhindarkan, berjalan terlalu dekat, tanpa peringatan, tanpa gerakan sebelumnya untuk mengumumkan apa yang akan terjadi. Rahang itu muncul dari air. Penyergapan itu tajam dan brutal. Babun itu melawan, menendang, mencoba melepaskan diri, tetapi sudah terlambat. Ketika mulut buaya itu tertutup, hukuman yang tidak dapat dibatalkan dijatuhkan. Tidak seperti kerabat mereka di sabana atau muara terbuka, buaya cekungan Kongo telah beradaptasi untuk berburu di perairan yang gelap, padat sedimen, dan dikelilingi oleh akar yang terendam. Tubuh mereka yang ditutupi warna kusam dan tekstur kasar menyatu dengan lumpur dan dedaunan busuk menjadi tak terlihat di lingkungan yang hampir tidak tembus cahaya. Kemampuan kamuflase ekstrem ini memungkinkan mereka untuk mendekati mangsanya di lingkungan tertutup, memanfaatkan setiap bayangan dan setiap sudut vegetasi untuk menyembunyikan siluet mereka hingga saat-saat terakhir. Selain kehebatannya sebagai penyergap, buaya Kongo telah mengembangkan pola makan yang fleksibel dan oportunistik. Di hutan di mana mangsa besar tidak selalu melimpah, ia memakan ikan, burung air, mamalia kecil, dan bangkai bila perlu. Keanekaragaman ini menjadikannya salah satu predator paling mudah beradaptasi di kawasan ini, mampu bertahan hidup dalam kondisi yang berubah-ubah dan memanfaatkan setiap peluang yang ditawarkan hutan. Dengan satu mangsa itu, reptil ini dapat bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa berburu lagi. Tubuhnya dirancang untuk bertahan dalam penantian dan pikirannya dirancang untuk bertahan dalam kebosanan. Ia harus tenggelam ke dalam arus menyatu dengan lumpur dan menunggu. Di dunia yang segala sesuatunya tampak mendesak dan bergerak, hukumnya adalah ketenangan. Kesabaran tanpa batas yang cepat atau lambat akan selalu membuahkan hasil. Namun, tidak semua hal di hutan adalah miliknya. Ia menghindari kawanan besar gajah, kerbau yang mudah marah, dan pertemuan malam hari dengan macan tutul dewasa, pemburu yang sama liciknya dengan dirinya, yang mampu menyerangnya jika risikonya sepadan. Keabadiannya di dalam air bukan disebabkan oleh kerapuhannya saat menghadapi matahari, tetapi karena keuntungan yang ditawarkan oleh anonimitas. Di sana, ia mengatur suhunya, mengubah setiap arus menjadi tempat persembunyian. Dari bayangan cair, setiap gerakan di wilayah itu menjadi peluang atau ancaman. Dan ia tahu bagaimana cara menunggu. Namun, bahkan di luar air, pegangannya tetap berbahaya. Seekor buaya bergerak hati-hati, hampir tak terlihat, mendekati sekelompok gajah. Matanya terpaku pada seekor anak singa yang perhatiannya teralihkan sejenak. Merasakan ancaman, seekor gajah dewasa menyerang tanpa ragu-ragu. Ia dengan kuat menyekop tanah dengan kakinya dan melemparkannya langsung ke reptil itu. Buaya itu terhuyung mundur, tubuhnya tertutup debu, menyadari bahaya yang mengancam. Ia tahu bahwa satu langkah saja dari gajah itu bisa berakibat fatal. Tanpa mau mengambil risiko lebih jauh, ia perlahan mundur menuju tempat yang aman di air. Dengan mengalihkan cakupan ke daratan, dinamika perburuan berubah meskipun ketegangannya tetap tidak berubah. Kawanan singa dan hiena bersaing untuk mendapatkan setiap kesempatan, mengawasi setiap gerakan. Dengan cermat mengamati kesalahan yang dilakukan mangsanya berulang kali, kesabaran mereka memiliki ritme yang berbeda. Mereka menguntit dan menunggu,
Tetapi jarak tidak selalu bersifat fisik. Mereka menghitung, menimbang kemungkinan, mengevaluasi apakah layak untuk mengekspos diri mereka sendiri. Di hutan ini, setiap usaha yang gagal akan meninggalkan jejak, dan setiap gerakan tergesa-gesa akan dibayar dengan harga mahal. Meski begitu, singa terus-menerus mengambil risiko. Setiap perjalanan yang berhasil mereka lalui memperkuat kelompok yang menyempurnakan strategi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan dan mengantisipasi pergerakan mangsanya. Mereka belajar memanfaatkan kelemahan, bergerak diam-diam, dan mengordinasikan upaya mereka untuk meningkatkan peluang berburu. Namun tidak semua hal terjadi sesuai aturan perburuan. Kekerasan meletus tanpa peringatan, sebuah pengingat bahwa di negeri ini, setiap pertemuan adalah pertarungan untuk hak hidup. Seekor singa terpojok oleh sekelompok kecil hiena. Ketegangan mereda di udara. Salah satu dari mereka, yang yakin akan keunggulan jumlah mereka, bergerak terlalu jauh ke depan. Ini adalah kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Singa itu, tanpa berpikir panjang, menerkam dan menancapkan rahangnya ke tulang belakang hiena. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi tekanannya sangat kuat. Jeritan itu menembus semak-semak dan teman-temannya yang mengisyaratkan akan segera membelanya, menyadari bahwa campur tangan hanya akan mendatangkan lebih banyak korban. Di tengah kekacauan yang terkendali ini, sang singa maju perlahan, menyeret kakinya di tanah yang gembur, sementara mangsanya hampir tidak bergerak, dicengkeram oleh kepanikan. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Kawanan hiena mundur. Nasib lukanya sudah ditentukan. Penderitaannya bisa berlangsung selama berjam-jam. Di sini, di hutan kuno ini, singa tidak memangsa hiena. Mereka hanya menghukum, dan dengan begitu mereka dihormati. Mereka merasa bahwa metode ini bersifat pencegahan. Dengan tidak menyerang orang lain, mereka membiarkan kelompok tersebut terpecah dengan sendirinya. Dalam penyergapan di masa mendatang, setiap hyena akan ingat bahwa pasangannya telah ditinggalkan dan akan ragu sebelum mengambil risiko. Namun, tekanan lingkungan bukan satu-satunya ancaman bagi singa. Dalam kelompok, hierarki yang menopang kelompok dapat goyah saat kepemimpinan melemah, sehingga menimbulkan perselisihan dan tantangan yang sama mematikannya. Seorang pemimpin yang terluka saat perburuan kehilangan wewenangnya, yang mengakibatkan pengasingannya tanpa kemungkinan segera untuk kembali. Selama berbulan-bulan, ia belajar berburu sendirian, bergerak sendirian, dan bertahan hidup di pinggiran. Perlahan-lahan ia tumbuh lebih kuat. Otot-ototnya menegang, bekas luka baru membekas di kulitnya. Ia bukan lagi pemuda yang diusir, melainkan laki-laki kuat dan bertekad yang kembali dengan penuh dendam untuk merebut kembali kedudukannya. Konfrontasi berlangsung dengan kehati-hatian dan strategi. Kedua singa menguji kekuatan mereka, saling mengintai dan saling menyerang serta menyerang dalam duel yang menguji ketahanan dan kemauan mereka. Dalam beberapa kesempatan, yang satu mundur hanya untuk menyerang dengan lebih tepat, sementara yang lain mempertahankan setiap inci wilayah kekuasaannya. Akhirnya, setelah serangkaian pukulan yang menunjukkan pengalaman dan keganasan keduanya, pemuda itu berhasil menjatuhkan saingannya. Pertarungan berakhir dan mantan pemimpin merasa kalah. Kawanan itu tetap waspada, tanpa ikut campur, sementara pemimpin baru memaksakan kewenangannya. Meski mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, setelah kembali, para betina secara otomatis menerima pemimpin baru, karena yang terpenting adalah bahwa ia peduli pada harem dan melindungi yang muda, sehingga menjamin kelangsungan generasi berikutnya. Namun, keharmonisan yang tampak ini dapat hancur ketika hal yang paling sakral dalam kelompok itu dilanggar, perlindungan terhadap anak-anak singa. Kekerasan dalam kelompok itu menghormati batasan yang jelas. Ketika seekor singa jantan berani menganiaya anak-anak singa, singa betina akan langsung bereaksi. Hanya sedikit adegan yang dapat menyamai kemarahan seorang ibu yang membela anaknya. Pada saat-saat itu, kawanan itu mundur, menghormati ikatan teritorial yang paling kuat, naluri keibuan. Melindungi kaum muda adalah batasan yang tidak dapat diganggu-gugat bagi kaum perempuan dalam kelompok.
tidak ada hierarki yang dapat menahan amarah ini, dan bahkan pemimpin yang paling dominan pun tidak berani ikut campur. Ledakan itu bukanlah sebuah peringatan, melainkan sebuah penilaian yang cepat dan mendalam. Singa betina itu menerkam, menerjang udara, dan menggigit tanpa mempedulikan konsekuensinya. Si jantan yang terkejut dengan kebrutalan reaksi itu tidak melawan. Ia mundur, menyadari bahwa agresi tidak dapat dinegosiasikan. Kawanan itu dalam keheningan yang menegangkan menyaksikan kejadian itu. Di hutan, baik kekuatan maupun pangkat tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan. Dan pada saat itu, semuanya didefinisikan ulang berdasarkan kepastian yang sederhana. Anak-anak tidak boleh disentuh. Singa Kongo tidak seperti singa yang ditemukan di negeri lain. Di sini, lingkungan yang keras telah membentuk hewan yang berbeda. Mereka lebih ganas, lebih tangguh, dan naluri mereka telah diasah oleh konfrontasi terus-menerus selama beberapa generasi. Mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak goyah. Setiap peluang adalah sumber daya penting yang diambil tanpa ragu-ragu. Perbedaannya bukan hanya pada perilaku mereka, tetapi juga pada konstitusi mereka. Lebih berotot, dengan tengkorak lebih kuat, dan sikap yang tidak menoleransi kelemahan. Namun, ada satu ciri yang menunjukkan dominasi tersembunyi ini. Surai jantan ini, yang lebih gelap dan lebih tebal daripada bagian tubuh lainnya, merupakan tanda yang jelas dari kadar testosteron mereka yang tinggi. Semakin tertutup, padat, dan gelap seseorang semakin mematikan. Itu adalah peringatan bahasa nonverbal yang tidak diabaikan oleh lawan manapun. Rambut tebal itu bertindak sebagai perisai alami dan, pada saat yang sama, ancaman yang tidak terlihat. Apa yang bagi manusia mungkin merupakan simbol kecantikan, di sini merupakan tanda pembunuh yang efisien. Dalam perselisihan, surai yang gelap lebih tahan terhadap serangan cakar, melindungi tenggorokan, dan mencegah orang yang lebih muda untuk menantang pemakainya. Dan di Kongo, itu berarti perbedaan antara hidup, mati, atau memerintah. Pemandangan ini berubah mengikuti irama musim. Saat hujan turun, lanskap berubah dan begitu pula kehidupan singa. Hewan-hewan ini yang terbiasa dengan kondisi yang keras, menyesuaikan kebiasaan dan gerakan mereka dengan irama air. Kelembapan memperbarui medan, membuka jalan dan mengubah ketersediaan mangsa, menguji naluri dan kemampuan mereka untuk beradaptasi. Namun, mereka bukan satu-satunya yang diuntungkan. Hewan lain, mulai dari herbivora hingga predator kecil, menemukan peluang di tengah hujan untuk mencari makan, bereproduksi, atau sekadar bertahan hidup di lingkungan yang, meskipun berubah, tetap memberlakukan aturannya sendiri. Hutan, untuk sesaat, tampaknya menawarkan kelegaan bagi penghuninya yang paling cerdik dan tangguh. Di sana, di mana kegelapan nyaris tak membiarkan cahaya masuk, raja sejati tidak diukur dari ukuran atau kekuatan kasarnya, tetapi dari hierarki, organisasi, dan pikiran kolektif yang memerintah dengan cermat. Semut prajurit muncul sebagai contoh sempurna dari kompleksitas yang senyap ini. Tanpa berkedip atau pamer, prajurit mungil ini menunjukkan disiplin yang kuat. Setiap gerakan, setiap perintah adalah bagian dari suatu sistem di mana kelangsungan hidup lebih bergantung pada kerja sama tim daripada pada individu. Kerajaan mereka ditopang oleh struktur sosial yang mereka atur, keseimbangan yang rumit namun menentukan, lebih menentukan daripada batas-batas wilayah itu sendiri. Mereka dapat terlihat merusak area tanah, mengangkat daun dan ranting, memanjat dengan saksama ke batang pohon yang kasar, menyerang serangga yang jauh lebih besar dari mereka, atau bahkan memaksa reptil kecil melarikan diri sebelum serangan mereka yang tak henti-hentinya. Dalam struktur yang kompleks ini, hierarkinya jelas dan penting. Semut prajurit berperan sebagai penjaga dan pembela wilayah. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi koloni dan menyingkirkan ancaman eksternal yang mendekat. Pada gilirannya, para pekerja mengurus tugas-tugas yang penting bagi berfungsinya sarang. Mereka mengumpulkan makanan, memelihara terowongan dan bilik, serta merawat anak-anaknya dengan pengaturan yang tepat. Inti dari semuanya, sang ratu bertindak sebagai jantung koloni.
Fungsi utamanya adalah bertelur, ribuan telur setiap hari, sehingga memastikan kelangsungan dan perluasan kelompok. Pada siang hari, koloni tersebut mengikuti rutinitas yang ketat. Para pekerja pergi mencari makanan, sementara para prajurit berpatroli di sekeliling koloni, siap untuk menanggapi setiap gangguan. Seekor tarantula mendekat dengan hati-hati mengamati sekeliling koloni. Setiap gerakan diukur, mencari titik rawan untuk diserang. Semut prajurit mendeteksi kehadiran semut secara langsung. Tanpa ragu, mereka membentuk formasi, menghalangi kemungkinan rute pelarian dan memastikan pengepungan yang kuat. Predator itu melancarkan serangan cepat dengan kaki depannya, mencoba menghancurkan salah satu pembela. Namun semut-semut itu bereaksi dengan lincah, menghindar dan mundur, menghindari pukulan itu. Dengan koordinasi yang terkoordinasi, para prajurit menyerang secara berkelompok, menyerang titik-titik yang paling terbuka, berpegangan erat pada perut dan kaki tarantula. Dengan kesabaran dan ketepatan, mereka mulai merobek baju besinya, menguras kekuatannya. Sedikit demi sedikit, tarantula kehilangan mobilitasnya hingga tidak dapat bergerak sama sekali. Semut kemudian memakannya dan dengan cermat menghancurkannya. Di balik efisiensi yang mematikan ini, terdapat sebuah cerita yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu tentang evolusi. Semut-semut ini telah menyempurnakan gaya komunikasi berdasarkan sinyal kimia, feromon yang memandu setiap tindakan kolektif, menyingkronkan gerakan dan keputusan tanpa pemimpin yang terlihat selain ratunya. Namun tidak semuanya harmonis. Di hutan, peperangan terus-menerus terjadi antara spesies semut yang berbeda. Pertarungan ini jauh dari kata berubah-ubah, muncul dari perebutan tanah dan sumber daya yang tak terelakkan, yang penting untuk bertahan hidup. Perselisihan ini tiada henti, dengan serangan terkoordinasi yang berupaya menggusur koloni lawan dan dengan demikian memastikan dominasi ekosistem terdekat. Ini adalah konflik yang tidak dapat dihindari. Pertikaian terus-menerus antara kekuatan-kekuatan kecil namun kejam. Semut dapat mengenali perbedaan antar spesies melalui feromon tertentu, sinyal kimia yang bertindak sebagai kode penciuman yang kompleks. Sinyal-sinyal ini memungkinkan penyerbu untuk diidentifikasi secara langsung, sehingga memicu respons yang terorganisasi dan efektif. Ketika koloni musuh mendekat, tanda bahaya menyebar dengan cepat, dan mobilisasi pun segera dilakukan. Bentrokan tersebut bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi pertempuran kecil yang terkoordinasi dengan cermat. Semut prajurit menyebar dalam barisan, menghalangi jalan, dan menggunakan kekuatan mereka dalam kelompok untuk mengganggu dan melemahkan musuh. Sementara itu, para pekerja merawat sarang dan memperkuat pertahanannya, memindahkan anak-anaknya ke tempat yang aman atau memperbaiki kerusakan. Beberapa spesies bahkan menggunakan taktik yang lebih canggih, seperti penyergapan atau serangan serentak dari sisi yang berbeda, yang bertujuan untuk membingungkan dan memecah belah musuh mereka. Perjuangan terus-menerus ini mencerminkan kerasnya lingkungan. Ini bukanlah pilihan, tetapi keharusan yang dipaksakan oleh persaingan untuk ekosistem di mana setiap inci dan setiap sumber daya diperhitungkan. Perang semut membentuk keseimbangan hutan, menentukan siapa yang berkembang dan siapa yang harus mundur atau menghilang. Tetapi bahkan, bahaya di hutan belantara Kongo dapat datang dari tempat-tempat yang paling tak terduga, dari musuh yang tidak berdaya, yang kesabarannya jauh melebihi buaya. Tertarik oleh aroma manis di udara, semut prajurit berjalan di sepanjang jalur feromon yang tak terlihat yang tampaknya menjanjikan makanan mudah. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa mereka mendekati perangkap yang sempurna, yang dirancang bukan oleh cakar atau taring, tetapi oleh tanaman. Ini adalah tumbuhan kantong semar, spesialis dalam memburu mangsa yang tidak waspada. Alih-alih bersaing untuk mendapatkan cahaya atau ruang seperti tumbuhan lain, spesies ini memilih pendekatan yang berbeda. Selama ribuan tahun, nenek moyang mereka mulai menarik hewan kecil, serangga, dan semut yang tertarik oleh aroma manis yang keluar dari tepi atasnya. Daunnya yang termodifikasi menyerupai bentuk kendi, menampung cairan kental di dalamnya,
kaya akan enzim pencernaan. Tepi yang licin menyebabkan serangga kehilangan pegangan dan jatuh, di mana cairan menjebak mereka dan perlahan-lahan menguraikannya. Oleh karena itu, semut sering menjadi mangsa, tertarik oleh senyawa kimia yang meniru jejak makanan, daya tarik yang memicu rasa ingin tahu mereka dan akhirnya mengutuk mereka. Bagi tanaman, nutrisi tambahan ini sangat penting di tanah yang terkuras. Namun, metode ini bukannya tanpa risiko. Kadang-kadang hewan pengerat kecil yang tertarik dengan aroma manis terpeleset dan jatuh ke dalam. Tubuh mereka membusuk, terperangkap dalam cairan pencernaan dan dapat merusak tanaman, menyebabkan bagian dalamnya mati dan mengontaminasi toples. Kematian tak disengaja ini bahkan mengubah lingkungan mikro terdekat. Bau busuk menarik pemakan bangkai, kumbang pemakan daging atau lalat yang mengubah aktivitas serangga dan predator kecil di area tersebut. Jadi, di hutan, perangkap yang paling tenang sekalipun dapat menjadi sumber kekacauan yang tak terduga. Namun di lantai hutan, tempat segala sesuatu tampak tertidur di bawah kelembaban malam yang tebal, pemburu lain bermunculan. Bahaya di sini tidak selalu datang dari atas atau mengumumkan dirinya dengan keras. Terkadang ia merayap di antara dedaunan yang membusuk dan akar yang terbuka, mengintai dari celah-celah seperti bayangan tanpa nama. Pendiam, gemuk, dan menguasai kegelapan, kalajengking kaisar meluncur dengan lambat. Di bawah pengawasan jutaan tahun evolusi, arachnida ini telah menyempurnakan metode yang kejam, kesabaran, sembunyi-sembunyi, dan penyergapan yang mematikan. Tidak seperti kalajengking kecil lainnya, ukurannya sangat mengesankan. Panjangnya bisa melebihi 20 cm, dengan capit yang sangat kuat, sehingga dalam banyak kasus, ia lebih suka menggunakannya daripada menggunakan racunnya. Keunikan kalajengking kaisar tidak hanya terletak pada kekuatannya. Di bawah sinar ultraviolet, kemampuan alami banyak kalajengking, tubuhnya akan tembus cahaya dalam nuansa biru dan hijau, memperlihatkan siluet spektral yang biasanya tersembunyi dari mata mangsa dan predatornya. Cahaya ini, yang dihasilkan oleh zat-zat dalam kutikula kalajengking, bertindak sebagai semacam kamuflase dalam kegelapan hutan, tempat cahaya nyaris tak menembus. Dengan memantulkan cahaya samar-samar, kalajengking mengacaukan potensi ancaman dan menghindari deteksi. Racunnya yang sangat kuat mampu melumpuhkan kadal dan hewan pengerat kecil dengan cepat. Meskipun tidak menimbulkan ancaman mematikan bagi hewan yang lebih besar, racun ini merupakan senjata yang efektif untuk menangkap dan mempertahankan diri dari mangsa dan predator kecil. Pada suatu malam yang lembab, saat hutan masih tertutup bayangan, seekor hewan pengerat kecil bergerak hati-hati mencari makanan. Rutinitas malam hari tampak aman sampai hampir tak terlihat sebuah siluet meluncur lewat. Kalajengking kaisar tetap tidak bergerak, sabar, capitnya siap menyerang. Hewan pengerat yang percaya itu mengendus dan mengorek-orek dedaunan tanpa menyadari adanya ancaman. Kalajengking mulai maju perlahan-lahan dengan langkah-langkah yang terukur, menggunakan keheningan sebagai sekutu terbesarnya. Saat sudah cukup dekat, ia mengangkat ekornya membentuk lengkungan mengancam, siap menyerang. Namun, mangsanya tidak mudah menyerah. Ia mendeteksi gerakan sekecil apapun dan mencoba melarikan diri. Konfrontasi berubah menjadi permainan ketepatan dan refleks. Kalajengking menggunakan racunnya untuk melumpuhkan hewan pengerat secara bertahap, bukan dengan sengatan tunggal, tetapi dengan sengatan kecil berulang-ulang, sambil menunggu neurotoksinnya bekerja. Sementara itu, mangsanya mencoba melawan dengan kekuatan dan kelincahan, tetapi kelumpuhan mulai menguasai otot-ototnya. Setelah beberapa menit, korban tetap tidak bergerak dan kalajengking. Dengan perpaduan antara kesabaran dan efisiensi, menutup pertemuan itu dengan capitnya yang kuat. Malam terus berlanjut, dan setelah menangkap mangsanya, kalajengking kembali ke tempat perlindungannya. Sedangkan pada siang hari ia tetap bersembunyi di bawah batu-batuan, batang kayu yang tumbang, atau di celah-celah tanah yang lembab, menghindari cahaya langsung dan menghemat energi.
Selain berburu, siklus hidup kalajengking kaisar berlanjut dalam bayang-bayang dengan kode-kodenya sendiri. Saat kesempatan datang, si jantan mendeteksi kehadiran si betina di dekatnya. Ia mendekat dengan hati-hati, mengamati setiap gerakan, menyadari bahwa satu kesalahan dapat membuatnya menjadi mangsa. Selama beberapa saat, keduanya saling mengamati, menilai satu sama lain dalam diam, hingga ketegangan mereda dan tarian pacaran dimulai. Si jantan kemudian mengambil inisiatif, dengan lembut memegang si betina dengan forsepnya dan dengan kuat membimbingnya untuk menyimpan spermatofornya. Interaksi ini, yang dapat berlangsung selama berjam-jam, memerlukan gerakan yang terukur dan tepat untuk menghindari serangan yang tidak terduga. Setelah pertemuan ini, si betina akan mundur ke tempat yang aman untuk mengerami telur, mengawasinya hingga anak-anaknya menetas dan mampu mencari makan sendiri. Dalam lingkungan ini, di mana kelangsungan hidup bergantung pada reproduksi dan kemampuan mempertahankan ruang, arachnida ini menunjukkan tekad yang kuat. Ia mampu bertahan terhadap ancaman apapun yang menyerang wilayahnya, terlepas dari perbedaan ukuran. Di dunia hutan, di mana mundur dapat berarti kematian, kalajengking kaisar tidak mempertimbangkan terbang sebagai alternatif. Setiap perjumpaan adalah masalah bertahan hidup dan naluri mendorong Anda untuk melawan, bahkan ketika musuh tampaknya tak terkalahkan. Namun malam ini takdir menempatkannya menghadapi lawan yang berbeda. Dari balik semak belukar, sosok yang lincah dan lincah turun dari dahan-dahan. Gerakannya seperti gerakan pemburu kawakan yang beradaptasi dengan bayangan dan cahaya bulan yang menembus dedaunan. Itulah Genet. Dengan tubuhnya yang memanjang, bulu yang berbintik-bintik, dan refleks yang tepat, predator ini meluncur tanpa suara, mencari mangsa kecil tetapi tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengalahkan musuh yang berbahaya. Kalajengking merasakan getaran di tanah. Sensor pada kakinya mendeteksi keberadaan sesuatu yang lebih besar, dan alih-alih mundur, ia mengangkat capitnya dan melengkungkan ekornya yang berbisa. Genet yang menyadari risikonya mengukur langkahnya. Konfrontasi langsung bisa merugikannya, tetapi rasa lapar dan kesempatan lebih penting daripada kehati-hatian. Maka dimulailah duel yang, dalam skenario ini, tidak ditandai oleh kekuatan tetapi oleh kecepatan dan kelicikan. Kalajengking melancarkan serangan cepat dengan capitnya, mencoba mencengkeram salah satu kaki lawannya, tetapi Genet dengan mudah menghindarinya, nyaris mundur, dan mengitari arachnida itu dalam lingkaran-lingkaran kecil. Ia tahu ia harus membuatnya lelah, membuatnya menyia-nyiakan serangannya sebelum mendekat. Genet menggunakan cakar depannya untuk mengetuk pasir, menghasilkan getaran kecil yang sesaat membuat kalajengking itu bingung, menyebabkannya perlahan berbalik ke arah setiap rangsangan baru. Ketika Genet akhirnya menemukan celah, ia menerkam, mencengkeram tubuh kalajengking dari samping, menghindari capit dan ekor beracun. Kalajengking mencoba melilitkan tubuhnya untuk menyengat, tetapi keterampilan kucing itu berada di luar jangkauannya. Gigitan tepat di belakang kepala arachnida mengakhiri konfrontasi. Genet mengangkat tubuh yang tidak berdaya itu dan membawanya pergi ke tempat yang gelap. Penguasa mutlak malam, karnivora kecil ini menerapkan strategi berdasarkan kesabaran dan membaca lingkungan. Tidak seperti predator lain seukurannya, Genet lebih suka menghindari konfrontasi langsung dan melemahkan mangsanya sebelum menyerang. Ia selalu berburu di bawah kegelapan, memanfaatkan penglihatan malamnya yang luar biasa. Matanya yang besar dan bulat menangkap cahaya minimal yang menembus dedaunan, sehingga ia dapat mendeteksi mangsa dan predator dari jarak yang cukup jauh. Tubuhnya lincah dan fleksibel, mampu memanjat pohon semudah meluncur di tanah. Ekornya yang panjang dan melingkar tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang saat melompat, tetapi juga sebagai alat keseimbangan saat bergerak di antara cabang-cabang yang sempit. Ciri ini, bersama dengan pola bulunya yang berbintik-bintik, memungkinkannya untuk berbaur dengan lanskap hutan yang bergerigi, terang, dan gelap. Tidak seperti karnivora lainnya, Genet biasanya tidak menetapkan wilayah yang pasti. Genet bergerak melintasi wilayah yang luas,
melintasinya setiap malam untuk mencari makanan. Makanannya sangat beragam, serangga, tikus kecil, reptil, dan burung yang berhasil ditangkapnya dengan lompatan cepat dan tepat. Pada siang hari, ia bersembunyi di batang pohon yang berlubang, rongga pohon atau rumpun tanaman yang kusut, dan baru muncul saat matahari terbenam. Genet berburu bukan dengan kekuatan kasar, tetapi berdasarkan kesempatan. Ia mengamati, mengukur, dan bertindak saat risikonya minimal dan kemungkinan besar berhasil. Kombinasi antara kemampuan sembunyi-sembunyi, kecepatan, dan kesadaran lingkungan ini menjadikannya salah satu pemburu paling efektif di Kongo. Sementara di semak belukar, mangsa terakhir di malam hari mencoba menghindari pemangsa mereka waktu terus berjalan tanpa henti. Hutan tidak memberi kelonggaran, dan siklus itu diperbarui dengan bentuk-bentuk dominasi lainnya. Saat kegelapan mulai mereda, protagonis baru muncul, makhluk yang tidak membutuhkan taring tajam atau racun tersembunyi untuk menunjukkan kehadiran mereka. Jauh di dalam hutan tropis, tempat kelembapan menggantung di antara dedaunan dan jalan setapak yang hanya terbuka untuk mereka yang berani, ada makhluk yang tidak perlu berburu untuk mendominasi. Gorila gunung adalah salah satunya. Ukurannya menentang logika pola makannya. Tubuh yang sangat besar, yang pada jantan dewasa dapat melebihi 180 kg, dibangun dari daun, batang, akar, dan buah. Ia jarang memakan serangga, tetapi kekuatannya jauh melebihi hewan lain di lingkungannya. Beban itu tidak menghalangi gerakannya. Sebaliknya, beban itu memberinya kehadiran yang mengesankan, yang mengubah setiap jalan dan setiap tempat terbuka menjadi wilayahnya sendiri. Rutinitas harian kawanan itu terdiri dari gerakan lambat, area istirahat, dan tempat terbuka tempat anggota termuda bermain di bawah pengawasan kawanan betina dewasa. Namun di antara mereka semua, hanya satu yang menonjol. Bukan hanya karena ukurannya atau bulu perak yang menutupi punggungnya, tetapi karena otoritas tak terucap yang ia tunjukkan dengan setiap gerakannya. Ia adalah laki-laki yang dominan, pusat struktur sosial, dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dalam kelompok. Dia tidak menggunakan kekerasan sebagai suatu aturan. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengendalikan jarak dan perilaku. Bila perlu, pukulan pelan di dadanya sendiri, lari sebentar, atau tatapan mata yang lama dapat menyelesaikan setiap perselisihan. Dalam kasus-kasus luar biasa, konfrontasi fisik menempatkan hierarki pada tempatnya. Dan begitu terbentuk, dominasi itu dihormati tanpa syarat. Jantan alfa perak ini adalah satu-satunya yang bereproduksi dalam kelompok. Jantan lainnya, biasanya muda atau bawahan, tidak memiliki akses ke betina sementara yang dominan tetap kuat. Namun, peran mereka tidak terbatas pada kepatuhan mutlak. Jantan sekunder ini merupakan bagian integral dari kawanan yang berpartisipasi dalam pengawasan, perlindungan, dan kohesi sosial. Beberapa tetap berada dalam kelompok, menunggu kesempatan belajar dan memperkuat ikatan. Yang lain akhirnya pergi untuk mencoba membentuk kelompok mereka sendiri atau menantang pejantan dominan ketika keadaan memungkinkan. Sementara itu, betina dewasa membentuk inti reproduksi bersama jantan alfa, merawat dan membesarkan anak-anaknya setidaknya selama 3 tahun, menempel pada bulu induknya dan belajar mengenali kode-kode hutan yang sunyi. Selama waktu ini, induk melindungi, memberi makan, dan membimbing anak-anaknya, menjaga mereka aman dari bahaya apapun, termasuk ketegangan internal yang mungkin timbul di antara individu. Gorila yang dominan jarang menghadapi ancaman eksternal. Predator besar menghindari berpapasan dengan kelompoknya karena mereka tahu bahwa bahkan tanpa senjata alami untuk mencabik, kekuatan kasar mereka cukup untuk mematahkan cabang-cabang pohon seolah-olah itu adalah rumput biasa. Mereka jarang dipaksa untuk bertindak, dan ketika mereka melakukannya, respons mereka langsung. Secara berkala, terutama saat ada individu baru yang bergabung dalam kelompok atau setelah kelahiran bayi, kelompok gorila berpartisipasi dalam ritual ikatan yang lebih dari sekadar pertemuan sederhana. Acara ini, yang dapat diulang beberapa kali dalam setahun,
berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat ikatan sosial dan menegaskan kembali hierarki tanpa perlu konfrontasi yang keras. Di tempat terbuka, jantan yang dominan memukul dadanya dengan keras, sebuah gerakan yang menarik perhatian yang lain. Yang lain memperhatikan dengan saksama, meniru gerakan ini dalam skala yang lebih kecil, atau tetap diam sehingga memperkuat tatanan internal kelompok. Ritual ini, jauh dari tindakan yang terisolasi, memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik internal, bahasa tubuh yang menegaskan ketertiban dan memperkuat kohesi kelompok. Meskipun keseimbangan sosial dalam inti ini tampak kokoh, realitas di Kongo berbeda. Di hutan belantara yang luas, tempat hukum bertahan hidup berlaku, kekerasan dan ancaman terus-menerus terjadi. Di tepi hutan, tempat cahaya menembus kanopi dalam cahaya redup, seekor macan tutul bergerak diam-diam. Kucing ini adalah salah satu dari sedikit predator yang cukup berani untuk mencoba memburu bayi gorila jika keadaan memungkinkan. Ini bukan jaminan bahwa ia akan berhasil, tetapi lebih merupakan kombinasi antara rasa lapar dan kesempatan yang mendorongnya untuk mengambil risiko. Namun, terlalu dekat dengan kelompok yang sangat erat seperti itu mengandung risiko yang hanya sedikit orang yang mau ambil. Di antara permainan anak-anak beruang yang tersebar dan gerakan beruang betina dewasa, si kucing menghitung langkahnya. Ia menyelinap di bawah dedaunan, mengukur jarak ke salah satu beruang yang lebih kecil, yang telah bergerak menjauh hanya beberapa meter. Segala sesuatu di tubuhnya siap untuk serangan, tetapi sebuah gerakan di tepi lapangan menghentikannya. Si punggung perak telah membalikkan tubuhnya. Dia tidak perlu bergerak maju. Kehadiran si rusa jantan, ukurannya, dan sikapnya yang tegang mengubah persamaan sang pemburu. Macan tutul itu berhenti. Ia merasa bahwa melanjutkan perjalanan berarti mengekspos dirinya pada respons yang mematikan dan, lebih jauh lagi, menghabiskan energinya dalam upaya yang tidak mungkin. Dan di hutan ini, kelelahan tanpa imbalan berarti kelaparan. Tanpa suara, ia mundur ke semak-semak, karena gorila mungkin satu-satunya primata besar yang tidak memiliki predator alami. Bukan karena mereka tidak memiliki musuh, tetapi karena tidak ada makhluk di hutan ini yang bersedia menanggung risiko menghadapi mereka. Gema terakhir dari dada yang berdebar-debar itu menghilang di antara pepohonan yang lebat. Kawanan gorila itu telah menghilang ke dalam semak-semak, meninggalkan keheningan hutan yang lebat dan lembab. Namun kekosongan itu bukan berarti ketiadaan. Di hutan ini, semua yang tampak tenang hanyalah jeda di antara dua ketegangan. Hanya beberapa kilometer jauhnya di mana tanah yang keras tenggelam menjadi dataran lumpur yang tebal dan air yang tergenang memberi kehidupan pada labirin tumbuhan, hiduplah makhluk yang tidak membutuhkan kekuatan kasar untuk mendapatkan rasa hormat. Kehadirannya semata tak bergerak dan tegak di antara alang-alang dan papirus sudah cukup untuk melumpuhkan siapapun yang menatapnya. Burung paruh sepatu. Seekor burung dengan bentuk yang kuno, seolah diambil dari zaman kuno, ia telah menyempurnakan seni keheningan. Tubuhnya yang tinggi dan ramping menopang bulu berwarna biru abu-abu, dan di kepalanya tergantung paruh yang luar biasa besar, bergerigi, dan berbentuk kasar, seperti sepatu kayu, yang dirancang untuk menghancurkan daging dan sisik. Matanya berwarna abu-abu pucat hampir tak bernyawa, tidak hanya melihat, tapi juga menusuk. Ia mendiami lahan basah dan rawa di cekungan Kongo, terutama di daerah yang perairannya tenang memungkinkan tumbuhnya vegetasi yang mengapung. Di sana, semak papirus dan pulau eceng gondok menyembunyikan siluetnya. Ia adalah hewan diurnal, meskipun perburuannya terpusat di sekitar fajar dan senja saat ikan bernapas di dekat permukaan. Sabar seperti kebanyakan orang lainnya, ia dapat tetap tidak bergerak selama berjam-jam, menguntit dalam keheningan total. Makanan mereka adalah karnivora. Mereka memakan ikan besar, belut, ular air, buaya kecil, dan bahkan burung yang tidak curiga. Saat memutuskan untuk menyerang, ia melakukannya dengan ketepatan secepat kilat. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menangkap mangsanya,
yang kemudian dicabik-cabiknya dengan paruhnya yang kuat sebelum ditelan utuh. Tidak seperti burung Afrika besar lainnya, burung syubil sangat teritorial. Burung ini tidak menoleransi kehadiran spesiesnya sendiri, apalagi spesies saingan. Selama musim kawin, pertahanan wilayahnya menjadi ganas. Ia mengeluarkan suara kering dan dingin, mirip dengan ketukan dua papan berongga saat ia membenturkan paruhnya sebagai peringatan. Peringatan ini diabaikan oleh sedikit orang. Kaki mereka yang panjang dan kuat diwarisi dari nenek moyang yang berjalan di antara lahan basah sejak periode Paleogen. Mereka memungkinkan burung ini bergerak di lumpur yang dalam tanpa kehilangan stabilitasnya. Karakteristik ini lebih menghubungkannya dengan burung zaman dahulu daripada dengan burung zaman sekarang. Hubungan dengan anak-anaknya sama kerasnya dengan lingkungannya. Biasanya mereka bertelur 2 butir, tetapi hanya 1 yang bertahan hidup. Sejak beberapa hari pertama, anak burung yang paling lemah akan ditelantarkan jika tidak akan mengalami agresi langsung dari saudaranya yang lebih tua. Sebuah strategi yang kejam tetapi perlu dalam lingkungan, di mana terlalu banyak mulut akan membahayakan seluruh garis keturunan. Di habitat aslinya, hanya sedikit yang berani menantangnya. Hanya kucing besar yang dapat menjadi ancaman jika mereka berhasil menangkapnya di luar air. Namun, hal ini jarang terjadi. Burung paruh sepatu mendominasi wilayahnya dengan kombinasi antara siluman, kekerasan yang tiba-tiba, dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Yang di sudut Kongo ini, hanya sedikit yang dapat menandinginya. Air menjadi tenang kembali. Tidak ada gerakan apapun selain getaran daun yang bergoyang tertiup angin. Burung paruh sepatu tetap tidak bergerak. Dalam keheningan yang telah menjadi bentengnya, penguasa mutlak suatu ruang yang tidak perlu dipertahankannya dengan kebisingan atau pertunjukan, tetapi dengan kepastian sederhana akan kehadirannya. Keheningan kembali ke lahan basah. Burung paruh sepatu tetap tidak bergerak, menguasai wilayah yang tidak perlu dipertahankannya dengan kekerasan terus-menerus. Di hutan ini, kesabaran sama mematikannya dengan kekuatan. Tidak jauh dari sana, di antara jalan setapak yang tertutup pakis dan akar yang kusut, seekor macan tutul muda menjelajahi tempat perburuannya. Kelaparan dikombinasikan dengan kekurangan mangsa musiman telah memaksanya menjelajahi wilayah marginal di mana risiko berlipat ganda dan aturan berubah. Di tengah jalan, sebuah tubuh pendek dan kekar menghalangi jalan mereka. Itu adalah landak. Hewan yang di permukaan tampak seperti mangsa yang lebih rendah, tetapi naluri leluhur kucing telah belajar untuk menghindarinya. Namun anak muda tidak sabaran dan ketidaktahuan bisa berakibat fatal. Duri-duri itu panjang dan tajam, akan menegang jika ada gerakan sekecil apapun. Duri-duri itu bukan sekadar perpanjangan tulang. Duri-duri itu terbuat dari keratin, zat yang sama yang ditemukan pada bulu dan kuku, mengeras dan sangat tajam. Beberapa di antaranya panjangnya lebih dari 30 cm dan dapat dengan mudah menancap di daging yang masih hidup. Mereka tidak ditembakkan sebagai proyektil seperti yang sering diyakini, tetapi kontak sekecil apapun menyebabkan mereka terlepas dan bersarang di tubuh penyerang. Macan tutul ragu-ragu. Ia mengitari mangsanya dalam lingkaran yang rapat, mencari titik lemah. Landak tidak mundur. Ia berputar, selalu memperlihatkan punggungnya yang berlapis baja. Ini adalah pertarungan kuno yang terukur di mana keduanya tahu konsekuensinya. Dalam ledakan kesombongan, kucing itu menerkam. Sebuah serangan, sebuah lompatan singkat, dan dalam sekejap, duri-duri itu menembus moncongnya, kaki depannya, dan sebagian dadanya. Rasa sakitnya langsung terasa, tetapi naluri predatornya tetap ada. Upaya kedua hanya akan memperparah luka. Di hutan ini, luka yang tidak sembuh dengan baik adalah hukuman mati. Duri-durinya akan tertanam dalam menghambat pergerakan dan membuka jalan bagi infeksi yang dalam hitungan hari dapat mengubah si pemburu menjadi bangkai. Macan tutul itu mundur, terluka, mempelajari pelajaran yang telah diukir orang lain dalam memori genetik mereka. Landak itu tetap waspada selama beberapa saat, waspada terhadap suara apapun. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya,
menyeret tubuhnya yang berat melewati semak-semak. Ia merupakan hewan soliter aktif di malam hari yang menempuh jalur yang sama setiap malam untuk mencari akar, umbi, dan kulit kayu. Evolusi memberinya baju zirahnya karena dalam lingkungan ini, bahkan yang kecil pun harus belajar membela diri tanpa ruang untuk kesalahan. Begitulah cara dia bertahan hidup tanpa kecepatan atau kekuatan, tetapi dengan kepastian bahwa di sini, bahkan predator paling mematikan pun tahu kapan harus berhenti. Tidak jauh dari situ, di mana seekor macan tutul muda lainnya membayar mahal atas ketidaktahuannya di depan seekor landak. Seekor macan tutul dewasa berjalan di sepanjang jalan sempit yang berkelok-kelok di antara akar dan pakis. Sisi-sisinya memperlihatkan bekas luka lama dan tatapannya mencerminkan pengalaman yang telah mengajarinya untuk mengukur setiap gerakan di sekelilingnya. Bau tanah yang terganggu dan dedaunan yang basah menandakan kehadiran sekelompok babi hutan Afrika. Mereka adalah hewan yang waspada dengan tubuh yang kuat dan taring yang tajam, yang terbiasa membela diri secara berkelompok ketika ancaman mengancam. Macan tutul itu mengawasi dari balik bayangan, nyaris tak bergerak, mengamati formasi babi hutan yang tersebar saat mereka menggaruk dan mengendus lumpur. Ia tahu bahwa serangan langsung berarti ketahuan, dan bahwa satu kesalahan saja dapat memicu respons brutal. Jadi, ia maju tanpa suara, merencanakan serangan cepat dan bersih. Tanpa diduga, seekor betina tua yang waspada merasakannya lebih dulu. Geraman pendek dan kering membuat yang lain waspada. Dalam hitungan detik, seluruh kelompok secara naluriah membentuk kelompok dan menyerbu ke arah bahaya. Babi hutan tidak lari. Mereka mengganggu. Mereka menyerang secara massal. Dengan gerakan canggung namun kuat, macan tutul yang terkepung itu melompat ke cabang-cabang pohon yang rendah di dekatnya, nyaris menghindari taring-taring yang membelah udara. Dari sana, ia tampak seperti predator yang terpojok, namun sebenarnya tidak. Dari posisinya, ia menghitung. Kegembiraan kelompok telah membubarkan formasi. Beberapa bergerak maju, yang lain tertinggal. Tanpa peringatan, ia turun dengan kecepatan yang tepat. Ia mendarat di salah satu babi hutan yang mengikutinya, mencengkeram lehernya, dan sebelum yang lain sempat bereaksi, ia naik kembali, menyeret mangsanya bersamanya. Semua itu terjadi dalam hitungan detik. Babi hutan mendengus dan berputar-putar, tetapi predator itu tidak lagi dalam jangkauan. Jauh di atas, ia perlahan melahap mangsanya, sementara di bawah, kelompok itu menyebar lagi, di tengah gerutuan dan lumpur. Dalam situasi seperti inilah menjadi jelas mengapa, bahkan di saat-saat yang paling buruk, macan tutul tetap mempertahankan tempatnya di puncak hierarki. Bukan melalui kekuatan yang berlebihan, tetapi melalui kelicikan naluriah, kemampuan bawaan untuk mengubah kegagalan nyata menjadi keuntungan yang mematikan. Tidak seperti predator yang suka bersembunyi atau makhluk yang berbaur dengan semak-semak, badak tidak perlu bersembunyi. Mereka mendiami daerah terbuka dan tepi hutan Kongo, tempat semak rendah dan genangan lumpur menyediakan makanan dan perlindungan dari panas terik. Dengan tubuh yang beratnya lebih dari 2 ton dan panjang hampir 4 meter, kehadiran mereka saja sudah mengganggu irama sabana. Tanduk mereka, struktur padat dari keratin, merupakan lambang sekaligus kutukan mereka. Tanduk itu bukan tulang, melainkan sekumpulan serat keras yang panjangnya bisa mencapai 60 cm dan selama berabad-abad telah menjadikan mereka target perburuan liar yang didambakan. Pada beberapa populasi di Kongo, tekanan begitu ekstrem sehingga karena seleksi alam, anak sapi tanpa tanduk mulai lahir. Respons evolusi yang lambat namun perlu, dalam lingkungan di mana gading mereka lebih berharga daripada nyawa mereka. Tanah berdebu bergetar karena berat 2 lelaki dewasa. Lelaki pertama, yang lebih muda dan memiliki temperamen yang tidak terduga, telah berkeliaran di tepi wilayah itu selama berhari-hari. Yang satu lagi, yang lebih tua, memiliki bekas-bekas pertempuran lama, bekas luka keputihan di sisi tubuhnya, dan tanduk yang sedikit terkelupas tetapi masih utuh. Konfrontasi tidak dapat dihindari. Tidak ada penyergapan atau peringatan halus.
Keduanya maju dengan kepala tertunduk dan mendengus dalam yang mengguncang udara. Strateginya sederhana, brutal, dan kuno. Serang dengan seluruh berat badan Anda, serang dengan tanduk Anda di pangkal leher atau samping, jatuhkan dan taklukkan. Kontak pertama tajam, tabrakan yang menendang tanah dan melepaskan serpihan kulit kayu. Si jantan muda mencoba untuk mengitari lawannya, berusaha untuk mengepungnya, tetapi si veteran mengantisipasi gerakan itu. Dia berputar pada kaki belakangnya, menghalangi serangan, dan menyerang lagi. Tanduk itu menghantam bahu lawan, menyebabkan robekan yang terlihat. Pemuda itu mundur beberapa meter, tetapi tidak menyerah. Dalam bentrokan seperti ini, kelelahan sama pentingnya dengan kekuatan. Selama beberapa menit, serangan, dorong-dorongan, dan gesekan tanduk dengan kulit terus berlanjut. Udara dipenuhi keringat, debu, dan adrenalin. Akhirnya, yang termuda, terluka, dan kelelahan mundur ke semak-semak. Tidak ada pengejaran. Sang pemenang tetap tidak bergerak, terengah-engah, untuk sementara menguasai ruang yang hanya bisa didefinisikan oleh kekerasan. Di cagar alam, pertarungan untuk bertahan hidup dilakukan di tingkat yang berbeda. Untuk melindungi mereka, tanduk mereka disingkirkan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak lagi memiliki senjata, tetapi tetap memiliki peluang untuk melawan para pemburu. Meski demikian, hilangnya struktur ini mengubah dinamika konfrontasi dan ekosistem itu sendiri. Badak adalah sisa-sisa Afrika terpencil, makhluk yang dibentuk oleh kekacauan dan seleksi selama ribuan tahun. Sebagai penyintas periode kekeringan, invasi manusia, dan tekanan yang tiada henti, keberadaan mereka terkait erat dengan denyut nadi tanah yang lembab dan berubah ini, di mana setiap pertempuran sengit merupakan pengingat keseimbangan rapuh yang menopang kehidupan di wilayah jantung Afrika ini. Tidak seperti predator yang suka bersembunyi atau makhluk yang berbaur dengan semak-semak, badak tidak perlu bersembunyi. Mereka mendiami daerah terbuka dan tepi hutan Kongo, tempat semak rendah dan genangan lumpur, menyediakan makanan dan perlindungan dari panas terik. Dengan tubuh yang beratnya lebih dari 2 ton dan panjang hampir 4 meter, kehadiran mereka saja sudah mengganggu irama sabana. Tanduk mereka, struktur padat dari keratin, merupakan lambang sekaligus kutukan mereka. Tanduk itu bukan tulang, melainkan sekumpulan serat keras yang panjangnya bisa mencapai 60 cm dan selama berabad-abad telah menjadikan mereka target perburuan liar yang didambakan.